Kalian pasti sering banget kan kalau jalan-jalan booking hotelnya di Traveloka, Tiket.com, Booking.com, Airbnb, dan atau aplikasi sejenisnya. Tapi tahu nggak sih, ada alasan kuat kenapa kalian harus stop pakai aplikasi itu dan mulai booking langsung di website hotel. Di episode kali ini kita bakalan kupas tuntas kenapa booking langsung di hotel menguntungkan buat kalian baik dari segi harga maupun fasilitas. Oh ya, perkenalkan saya Heavy dan ini adalah podcast Indo Hotelier, tempat di mana kita bahas hal seru tentang traveling dan hospitality. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi kenapa sih booking di online travel agent kayak Traveloka, Tiket.com itu terlihat begitu menggiurkan? Pertama, mereka emang nawarin kemudahan buat kalian. Kalian bisa bandingin harga, lihat review, dan kadang dapat diskon yang emang masuk akal gitu ya. Tapi di balik kemudahan-kemudahan itu, ada sesuatu yang sebenarnya sering kita lewatkan. Nah, kita nggak bisa lihat ini dari sisi kacamata traveler. Kebanyakan online travel agent ini menerapkan yang namanya komisi. Jadi setiap kalian booking, itu mereka mengenakan komisi tertentu yang di-charge ke hotel. Nah, komisi besar yang harus dibayar oleh hotel ke online travel agent ini, itu jumlahnya nggak main-main ya. Ada yang sampai 15 bahkan 30%. Nah, dengan rasio yang sebesar itu buat para pemilik hotel sebenarnya painful banget. Jadi bayangin duit 15-30% itu harusnya bisa dipakai sama si hotel atau pemilik akomodasi untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas dan pelayanan untuk kalian para traveler. Cuman itu jadi nggak bisa dilakuin karena mostly kalian tuh bookingnya lewat online travel agents. Jadi ada porsi yang dipotong buat para online travel agents ini. Nah, terus sekarang dampaknya apa sih? Pertama, kita bahas dari sisi traveler. Jadi ketika mau booking, pasti mindset traveler tuh cari yang paling murah gitu. Bookingnya di mana? Di Traveloka, Tiket.com, Airbnb, yang mana yang paling murah itu yang kalian cari. Tapi pernah nggak sih kalian ketemu ketika kalian lihat harga di penawaran mereka, ketika kalian proses pembayaran, ujung-ujungnya tuh ternyata lebih mahal dari apa yang ditawarin. Itu karena ada biaya-biaya tertentu yang kesannya tersembunyi ya, kayak service fee dari sisi hotel, kemudian ada cleaning fee kalau di Airbnb itu macam-macam itemnya ya, yang saya tahu ya. Nah, mungkin kalian pernah ngelihat kondisi itu. Jadi sebenarnya belum tentu di online travel agent itu lebih murah. Nah, yang kedua adalah masalah fleksibilitas untuk booking. Memang kalau kita booking di online travel agent tuh kadang ngerasa lebih terjamin ya, ada garansi ya, kayak misalnya kita belanja di online shop Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu. Cuman fleksibilitasnya kayaknya jadi berkurang gitu. Kadang kalau kita booking lewat online travel agent itu, mau cancel tuh susah banget. Cancel hari ini, uangnya kadang-kadang baru balik 2 minggu lagi. Atau misalnya kalian mau reschedule. Reschedule pun nggak semuanya gampang gitu ya. Padahal kalau kalian booking langsung lewat websitenya hotel atau telepon ke hotel langsung, kadang-kadang untuk ganti kamar atau untuk reschedule itu sebenarnya gampang gitu, selama si hotel ini masih punya kamar yang kalian tuju itu masih available gitu ya. Itu sebenarnya gampang banget buat hotel ngeganti dan nggak ada cas tambahan kalau rate-nya masih sama. Selain fleksibilitas, ada juga benefit-benefit yang kalau misalnya kita booking langsung di websitenya hotel, itu biasanya hotel suka nawarin yang namanya upgrade kamar. Terus yang kedua ngasih voucher diskon, misalnya kalian mau dinner, mau pesen transport, mau pesen service kayak spa atau massage, itu biasanya hotel suka ngasih voucher buat tamu-tamunya yang direct booking ke mereka. Kita tuh jarang banget nemuin benefit-benefit kayak gini kalau kita booking lewat online travel agent. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pemilik hotel. Bayangin aja, setiap kali kalian travelers booking lewat online travel agent, itu tuh harganya udah kepotong komisi, ada yang nyampe 15-30% gitu. Jadi harga penjualan atau revenue, penghasilan yang didapatkan oleh hotel itu dikurangin up to 30%, ada yang nge-charge sampai 30% ya online travel agent itu. Dan untuk para pengelola hotel pasti tahu banget lah margin 15-30% itu nggak sedikit. Jadi bayangin aja 15-30% itu bisa dimanfaatkan sama hotel untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan pelayanan, atau bahkan ngasih diskon untuk para travelers gitu. Jadi benefitnya langsung gitu buat para travelers kita sebagai pengguna dari hotel tersebut. Jadi sebagai traveler, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, sebelum kalian booking hotel di online travel agent, baiknya tuh kalian browsing tuh, cari tahu website hotelnya. Apakah dia menyediakan layanan booking langsung di websitenya? Terus kalian cek harganya, apakah harganya lebih murah atau lebih mahal dari online travel yang tersedia di online travel agent? Nah, kalau harganya lebih mahal, banyak tuh hotel-hotel yang nyediain yang namanya price guarantee, online price guarantee. Jadi kalau kalian nemu harga di website mereka lebih mahal daripada yang ada di online travel agent, kalian bisa telepon tuh hotelnya. Pak, Bu, ini harganya lebih mahal dari online travel agent. Mereka biasanya mau nyesuaiin, oke kita turunin harganya, kita minimal sama gitu sama yang di online travel agent, bahkan bisa lebih murah karena mereka nggak bakal kena komisi kalau kalian booking langsung.
Dan yang saya perhatikan, tamu-tamu luar, bule-bule itu nggak sedikit yang memang dia eager untuk cari website hotel. Karena mereka tahu dengan mereka booking langsung, mereka bisa dapat benefit-benefit yang udah disebutin tadi gitu ya. Selain itu, mereka juga suka gitu ketika dia booking langsung ke website hotel, mereka bisa kontak langsung sama personil hotelnya. Jadi dengan berkomunikasi langsung sama pihak hotel atau tim dari hotel, mereka lebih bisa well prepare terhadap perjalanan mereka. Kayak misalnya mereka bisa nanya, di hotel ini ada layanan jemput bandara nggak sih gitu. Atau hotel tuh menyediakan transport atau paket tour nggak sih? Nah, itu biasanya kesempatan kita pakai voucher-voucher yang dikasih sama hotel tadi gitu. Jadi nah yang kedua, kalau misalnya kalian booking di online travel agent kan harga yang include breakfast sama yang non breakfast itu dibedain kan, beda harga gitu. Jadi yang non breakfast itu lebih murah, udah pasti ya. Jadi kalau kalian booking langsung ke website hotel, banyak hotel-hotel tuh yang nawarin tuh udah include breakfast semua kalau emang dia punya restoran atau memang dia prepare breakfast ya. Dia hotel ini prepare breakfast. Nah, harganya lebih kompetitif gitu. Jadi atau mungkin ada request-request lain yang nggak bisa dipenuhin di OTA. Kayak misalnya kalian mau late check out gitu, check out-nya mau telat sejam 2 jam. Nah, hotel karena dia pegang kalendernya, kalender hotel besok ada tamu apa enggak, kalian tuh bisa ngobrol sama staf hotelnya. Gua mau check out telat nih besok, bisa nggak gitu? Kena cas nggak? Nah, kalian bisa ngobrol gitu langsung sama staf hotelnya. Which is lu nggak bisa lakuin kalau di online travel agent. Terus yang paling sering yang ditawarin sama hotel itu ada yang namanya room upgrade gitu. Jadi misalnya kalian pesen kamar tipe deluxe gitu ya, tanggal sekian sampai sekian. Terus karena kalian booking, direct ke hotelnya, sampai di lokasi ternyata yang tipe room di atasnya tuh kosong, yang suite misalnya kosong. Nah, karena kalian udah direct booking, sama si staf hotel ditawarin, "Kalian mau upgrade nggak dari deluxe jadi suite?" Nah, bayangin itu benefit yang lu nggak bakalan dapet di online travel agent. Jadi, nah hal-hal kayak gini tuh bukan hanya bikin kalian lebih nyaman, tapi juga support gitu loh buat si hotel atau bisnis-bisnis lokal, hotel, supaya mereka tuh bisa berkembang juga, meningkatkan pelayanan mereka untuk, kalian para traveler. Jadi kesimpulannya, online travel agent memang punya peran penting di industri travel. Tapi nggak ada salahnya kita mulai lebih aware sama pilihan kita sebagai traveler. Dengan booking langsung ke hotel, kita nggak cuma bisa lebih hemat, tapi juga bisa dukung hotel-hotel ini untuk berkembang yang ujung-ujungnya ngasih benefit buat kita sebagai traveler atau pengguna dari hotel tersebut. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian ngerasa episode ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian para travelers atau hotel owners. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik yang mau dibahas, please drop di kolom komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat always travel smarter with Indo Hoteliers.